Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arafi Samsul Ibrahim, NIM 190512140882. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Di sini saya bakalan menerangkan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian. Pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sesuatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunak, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Yang kedua, jaringan baru. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan lama. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografi. Yang pertama PAN. PAN itu adalah Personal Area Network. Yang kedua LAN, Local Area Network. Yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat WAN, Wide Area Network. Berdasarkan hak akses dari pembagian jaringan. Internet bisa diakses oleh publik. Internet hanya dapat diakses oleh kalangan internal. Berdasarkan cara membangunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc sama infrastruktur. Topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan itu ada 6. Yang pertama topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi extended star. Yang keenam topologi hierarchical. Topologi bus. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya itu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua itu penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya itu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation atau klien yang lain. Yang kedua itu proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya itu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya itu yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan yang sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya,
Yang pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh, kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya itu yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Yang kedua itu besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan biaya kabel. Pembagian jaringan berdasarkan cara penggunaan kabel. Yang pertama, wired network sama wireless network. Berdasarkan cara siarannya. Yang pertama, unicast, yang kedua multicast, yang ketiga broadcast. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.